tiga PBAA. Yang akan saya tanyakan kan menjawab perkembangan zaman itu merupakan misi terbesar yang saya belum pahami dan saya masih termasuk buta untuk itu. Bagaimana langkah kecil kita untuk mencapai tujuan yang besar tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, silakan. Boleh. Tidak ada wirelessnya. Ayah keluar. Siapkan tidinya, putar dari mikrofon. Ada nggak Asra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan, perwakilan dari HMJ PAI. Ingin bertanya kan Islam itu ada berapa golongan? Yang tadi ada Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nadriyah gitu ya kan. Nah kan Muhammadiyah juga sama, Muhammadiyah Aswaja dan yang lain-lainnya gitu kan. Di mana sih kan titik perbedaannya gitu? Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Yang ketiga, itu tuh yang belakang dulu tadi. Mana yang lanjut? Bentar, itu dulu yang belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai peran aswaja dalam perkembangan sains. Yang menjadi pertanyaan saya, tadi kan Pak Kiai bilang bahwasanya aswaja itu telat dalam merespon perkembangan sains. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa yang melatar belakangi aswaja telat merespon sains tersebut gitu kan? Ya mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo lagi perempuan, dari bagian perempuan lagi mana? Besok dulu. Mama Kudang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ajang sebagai moderator. Kebetulan Pak Ajang senior saya di Bali. Mungkin Bapak kurang tahu bahwa saya kebetulan saya mahasiswa PTK karena saya mahasiswa Bali. Yang saya hormati Kang Yayan, kebetulan saya bukan sekali sama Kang Yayan. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Ajang, bahwasanya saya beberapa kali mengikuti kajian dan seminar bersama Kang Yayan, bahwasanya apa yang disampaikan Kang Yayan itu selalu ada yang baru buat saya gitu. Mungkin pertanyaan saya sedikit mengikuti tema implementasi dari Ahlussunnah wal Jamaah dan dalam perspektif mahasiswa. Tadi dikatakan bahwasanya mahasiswa itu penerus kepemimpinan, terus kepemimpinan. Nah, jadi otomatis ketika kita sebagai mahasiswa itu harus bisa mengimplementasikan nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah di kalangan masyarakat. Nah, tetapi ketika pertanyaan ini datang dari keresahan saya ketika di desa gitu, melihat masyarakat itu sendiri yang tahu akan Ahlussunnah wal Jamaah, tapi hanya sebuah omong kosong belaka, tidak ada nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah yang diimplementasikan dalam kehidupan. Jadi kalau di PMI, mohon maaf, ada manhajul fikr, manhajul amal, dan manhajul marokah, tapi di kalangan masyarakat itu sendiri tidak ada hal-hal yang seperti itu. Nah, yang saya pertanyakan, apakah Ahlussunnah wal Jamaah itu dalam teori dan pemikirannya terlalu tinggi sehingga tidak bisa atau realisasinya yang kurang tepat? Terima kasih, Kang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya kira cukup dulu ya. Pak penanya. Ya, nanti tadi ada grand design tujuan Aswaja menghadapi zaman, terus ada Aswaja anaknya itu seperti apa, lalu latar belakang kenapa Aswaja ini menjadi terbelakang gitu kan yang terakhir itu urusan mereka. Lompatan besar selalu dimulai dengan satu langkah kecil, pasti. Tadi pertanyaan pertama, apa yang harus kita lakukan untuk sampai kepada visi itu? Ya tadi saya sampaikan bahasa Inggris dulu, ya karena informasi hari ini bahasanya bahasa Inggris kebanyakan. Kalau kita nunggu terjemah telat, orang lain sudah eksekusi, kita baru membaca. Makanya awal wajibin bahasa Inggris dulu. Langkah kecil kita untuk menyongsong masa depan, satu bahasa Inggris dulu, kedua motivasi untuk membaca. Kita tahu bahwa syariat Islam pertama, tugas Nabi pertama adalah Iqra, baca, 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 baca. Ya. Kemarin ketika bulan Ramadan ya, ketika nuzulul Quran di PCNU, saya sampaikan pendekatan Iqra dalam secara saintifik. Kenapa Jibril sampai mengulang Iqra 3 kali, Iqra, 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 baru Iqra bismi rabbik. Tidak mungkin redundant itu mubadir, tidak mungkin, pasti ada hikmah di balik itu. Nah, jadi yang pertama itu baca bahasa Inggris, kemudian membaca, itu langkah kecil kita untuk mengetahui peta keadaan dengan membaca referensi. Kedua, tentang, saya menarik yang terakhir, tentang kenapa Aswaja di masyarakat seolah-olah jauh panggang daripada api, ya. Makanya kiai-kiai kita membuat nama Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama, tidak Nahdlatul Muslim, tidak kebangkitan orang-orang Muslim, ya, tapi Nahdlatul Ulama. Kenapa? Masyarakat awam itu tergantung ulamanya. Kalau ulamanya masyarakat akan ikut. Makanya tak perlu Nahdlatul Muslimin, cukup Nahdlatul Ulama, karena masyarakat awam mengikuti qadatul umat, yaitu ulama. Jadi yang harus kita cerdaskan, yang harus kita genjot, yang harus kita berikan informasi banyak adalah para ulamanya, karena masyarakat pasti mengikuti ajengan-ajengan di kampungnya. Ketika ajengannya seperti ini, masyarakat akan mengikuti. Contoh, tradisi masyarakat kita dalam amaliyah saja, kalau ada yang wafat 7 hari sekian, kenapa kuat sekali? Bahkan kalau ada yang mengatakan itu bina, kajian gelut, iman tahlil. Kenapa sampai mengakar seperti itu? Karena diajarkan, diwariskan oleh ulamanya. Coba kalau ulamanya untuk mengajarkan bagaimana Islam memandang tentang dunia, Islam memandang tentang motivasi kaya, ya kan, bahwa Abdurrahman bin Auf masuk surga itu bukan karena ilmunya, bukan karena perangnya di jalan Allah, tapi karena kedermawanannya membelanjakan harta di jalan Allah, memotivasi masyarakat untuk kaya. Coba kalau seperti itu, masyarakat akan ada perubahan. Makanya mahasiswa-mahasiswa ini, sahabat-sahabat ini adalah calon-calon qadatul umat, harus punya konsep bagaimana membawa umat kepada jalan yang progresif, jalan yang memang maslahat di tengah-tengah umat. Makanya namanya Nahdlatul Ulama. Gak perlu bangkit semua. Kalau bangkit semua repot, Pak. Cukup ulamanya saja yang bangkit, masyarakat mengikuti ulamanya. Yang kemudian tadi tentang Muhammadiyah, ya, Muhammadiyah, saya itu sebenarnya dengan Cak Nanto itu, pemuda Muhammadiyah, pimpinan besar Muhammadiyah, kita sering ngobrol. Sebenarnya yang paling mencintai Muhammadiyah itu adalah Nahdlatul Ulama. Tiap malam Jumat dipanggil-panggil, ya, lain vertis, lain itu, tapi Muhammadiyah. Nah, bahasa yang paling cinta terhadap Muhammadiyah itu, bedanya dengan ormas Islam yang lain seperti apa? Aswaja An-Nahdiyah. Dulu kenapa Muktamar Solo tahun 2004 merekomendasikan setelah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada An-Nahdiyah, khas Ahlus Sunnah wal Jamaah perspektif Nahdlatul Ulama. Tapi dengan muktamar CEX-nya kemarin tahun 2016, apa yang disampaikan oleh Nahdlatul Ulama tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah diamini
disepakati oleh ulama di seluruh dunia, dipimpin oleh Al-Azhar. Jadi aswaja anak dia itu sudah tidak relevan lagi, karena aswaja anak dia bukan hanya perspektif NU, tapi sudah dimiliki, diikuti oleh mayoritas para ulama di seluruh dunia. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, bedanya dengan Muhammadiyah atau dengan ormas yang lain, di sana disampaikan dalam bidang akidah mengikuti atau taklid kepada metodologinya Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam bidang fikihnya mengikuti satu dari madhab ulama, Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah. Kalau yang tidak bermadhab, nah, kemarin kan ketika disampaikan itu ada yang protes, kalian tega mengeluarkan kami dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dijawab, bukan kami yang mengeluarkan Anda, memang Anda saja yang belum pernah masuk. Paham? Saudara kita kan mengharapkan taklid, nggak boleh taklid itu, harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, bukan hadis, karena tidak semua hadis Sunnah. Ya. Makanya bukan ahlul hadis, tapi ahlus Sunnah. Karena nanti kalau ahlul hadis dekat dengan ahlul hadas. Karena mirip itu saya intinya. Nah, intinya dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala NU bermadhab dalam akidah, bermadhab dalam fikih, bermadhab dalam tasawuf. Jadi kalau ada orang mengaku Islam kemudian tidak bermadhab, berarti bukan kita yang tega, memang mereka saja yang tidak mengakui imam-imam madhab. Sedangkan ijma kaum muslimin bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bermadhab taklid, dalam bidang akidah taklid, dalam bidang fikih taklid, dalam bidang tasawuf taklid. Ciri khas Ahlus Sunnah itu taklid. Karena taklid membuat belenggu terhadap umat Islam, sehingga umat Islam itu tertinggal seperti tadi. Yang membelenggu aswaja itu karena taklid. Ada yang bilang seperti itu. Loh, kata siapa? Karena taklid. Bukankah Cordoba, bukankah Ottoman, mereka juga bermadhab Asy'ariyah, mereka Hanafiyah, maju. Ya, jadi bukan masalah taklidnya yang membuat aswaja tertinggal, tapi memang itu takdir ya. Selesai. Kan biasa aswaja itu puncaknya takdir. Artinya orang-orang aswajanya saja yang tidak bisa mengimplementasikan, bukan masalah taklidnya. Karena siapa yang tidak taklid? Yang mengaku tidak taklid pun dia taklid. Saya pernah dialog lah, debat terbuka dengan salah satu ustadz alumni Madinah masalah taklid. Karena dialog itu dari saya, ini ngobrol saja. Saya mohon beliau menyampaikan materi dua. Nah, karena dalam debat harus jamin malik kalau dalam istilah kan begitu. Tidak ada celah lawan untuk menyerang. Muqaddimahnya pun mutib Al-Quran. Badai iktibas ya, kalau dalam gelar umum itu al-iktibas wa min al-qalam udah ada nawasan hadis Sayyidina. Saya hafal Juara Makmum tahun 2003 dan sampai hari ini saya masih hafal bait itu saja. Jadi badai iktibas, kata dia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kata saya dalam hati, trek debat, trek tarawih, nah. Lalu dia sampaikan dengan argumentasi menggebu-gebu, Islam itu agama dalil, dan dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Bukan kata ulama A, bukan kata kiai A, tapi apa kata Al-Quran, apa kata Sunnah. Gak boleh taklid. Giliran saya untuk menanggapi. Dia belum sadar siapa lawan debatnya. Lalu saya sampaikan, Pak Ustaz, saya mau tanya sedikit saja. Kenapa tadi baca Malik mimnya panjang? Beda dengan Malik dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kenapa tadi Ar-Rahmanir Rahim, Malik yaumiddin? Kenapa Maliknya panjang? Si Ustaz dengan pede mengatakan, saya mengikuti qiraah Imam Hafs. Lalu saya tanya, kenapa Anda mengikuti bacaan Imam Hafs, tidak mengikuti bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Paham?
Kalau saya terjemahkan boro-boro esina siapa maca Quran ge taklid ka para ulama. Ari macana taklid menang, ari esina taklid teu meunang. Kan ieu mah luar biasa teh. Paham ya? Jadi yang membedakan kita Nahdlatul Ulama sebenarnya bukan Nahdlatul Ulama, mayoritas umat Islam dunia dari Maroko sampai Merauke, dari musim duren sampai musim rambutan adalah bermadhab. Ya. Adapun yang tidak bermadhab silakan saja, meskipun pada intinya mereka tetap bermadhab, cuma tidak mengakui madhabnya. Mereka masih bermadhab. Ya, kebetulan saya di Komisi Fatwa MUI, saya paham bagaimana argumentasi istinbatul hukum beberapa ormas Islam itu. Ya. Jadi alumni filsafat jadi Komisi Fatwa kan ini luar biadab juga sebenarnya. Itu ya, jadi yang membedakan kita dengan Muhammadiyah itu masalah konsep kita dalam memahami agama. Kalau kita bermadhab, taklid kepada imam-imam madhab, kalau beliau-beliau itu mencari sendiri. Ya, mana yang lebih baik nanti kita bicarakan dalam tema yang akan datang. Ya, jangan di sini nanti viral, nanti viral lagi. Kemudian apa tadi itu satu lagi? Cuma 3 ya? 4, satu lagi apa? Langkah pertama kita sudah bahasa Inggris dan rajin baca. Iqra bismi rabbik. Kemudian bedanya dengan Muhammadiyah itu saja dalam masalah agama ya. Sebenarnya dalam masalah lain juga ada bedanya. Kalau Muhammadiyah itu smoking, kalau MU smoking gitu kan. Banyak lagi bedanya. Kemudian masalah kenapa Aswaja tertinggal? Karena memang kalangan Aswajanya world view tentang dunia perlu kita perbaiki. Ada kontekstualisasi. Ada beberapa yang harus dilakukan pembaharuan dari konsep-konsep itu. Kenapa di masyarakat Aswaja seolah-olah jauh panggang daripada api? Karena itu bergantung kepada qadatul umatnya, tergantung kepada ajengannya. Jadi ulah nyalahkeun masyarakat, salahkeun pertanyakeun ajenganana. Kenapa masyarakat jadi seperti ini? Ya kan? Jadi namanya juga Nahdlatul Ulamanya yang perlu kita push, ulama yang perlu kita berikan informasi yang mendetil karena mereka yang akan membawa umat. Itu saja ya. Yang mudah-mudahan tidak puas. Kalau tidak puas silakan menghubungi nomor di bawah ini. Ya. Mana nomor? Kayak gitu Kang Ajam ya. Atau masih ada? Oke, 1, 3 lagi deh. Cukup ya, 3 cukup kan? Perempuan mana? Ada nggak? Cukup. Ayo berani. PAI, PPA belum, PPA udah banyak. Mana? Sahabat kopi. 1 lagi. Cukup. Sekarang itu ada era positif, kecepatan informasi. Yang mana bertumpuknya informasi-informasi itu kan, apakah yang berupa tentang ekonomi atau problem permasalahan gitu kan. Nah ini kecepatan informasi ini kan suatu problem juga gitu, Pak. Yang mana memang semua orang itu bisa berkomentar, bisa berpendapat, dan bisa juga bagaimana seakan-akan mereka itu seorang ahli gitu kan, Pak. Bahkan yang menjadi heran itu saya, bahkan artis juga kan, Pak, sudah diminta berkomentar. Yang memang ini berarti ada hilang kepakaran, gitu, Pak. Ada hilang kepakaran. Nah mungkin jadi bagaimana seorang kader Aswaja mungkin, Pak, sebagai sahabat-sahabat di depan ini, bagaimana menyikapi daripada isu-isu tersebut, karena memang pemahaman ideologis yang radikal itu salah satunya dengan isu-isu yang dibuat oleh mereka itu. Nah mungkin apakah kita sekedar mengetahui saja ataupun harus diselesaikan? Mungkin saya dari mahasiswa PBA, Pak. Oke. Oke. Yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dari tingkat 2 dari izin Kiai, izin bertanya. Kan pada waktu dulu melihat di sejarah, pada waktu dulu seorang Abu Dina Abu Hasan Al-Basri bisa mengembangkan atau menjadikan mahasiswanya itu yang mana pada waktu dulu di Timur Tengah aliran Mu'tazilah dipakai. Nah, bagaimana strategi pengembangan yang dilakukan oleh Imam Al-Basri untuk menjadikan Aswaja sebagai aliran Muhammadiyun dan ikannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serius nggak ada lagi? Oke, silakan. Yasi. Kopri ini. Udah pegang ya? Sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadia dari mahasiswi dari Prodi PAI 3D. Izin pertanyakan Pak, langsung saja, saya sendiri sebagai perempuan, bagaimana sih tupoksi untuk perempuan sendiri menanggapi aswaja dan perempuan kepada aswaja itu bagaimana dan seperti apa? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira cukup ya, sedikit ya. Jadi memang terlalu digembleng. Saya bisa dicek lah, tiap kelas dalam 1 jam perkuliahan itu selalu bahkan offset ya. Seperti itu. Jadi tenang merenya buka tos kahat posting kalau nggak buka kemana gitu kan. Cuman saya pernah sentil bahwa coba tanyakan Ahlussunnah wal Jamaah untuk perempuan yang tadi Yasi pertanyakan, karena saya pernah berikan solusinya itu jadi istri Rasulullah kan gitu. Cuma jadi istri Rasulullah kan solusi pertama harus rela dimadu kan gitu. Yang kedua, jadi istri Rasulullah yang pertama. Karena apa? Karena tidak dimadu. Yaitu siapa? Siti Khadijah monogami, tapi mau dipayun. Mau dipayun. Dan anak-anak kita punya ibu baru. Itu solusi kedua. Nah, solusi terbaik jadi putri Rasulullah, Siti Fatimah. Karena Siti Fatimah adalah perempuan terbaik di dunia. Anak terbaik, ibu terbaik, nenek terbaik, eyang terbaik, dan istri terbaik. Kira-kira seperti itu. Itu salah satu solusi dari saya, mencontoh sebuah sosok perempuan. Baca tentang Siti Fatimah, kira-kira seperti itu. Silakan menjawab. Bagi nama Fatimah, bagi saya ada tambahan lagi, mantan terbaik. Bukan Siti Fatimah istri Rasul, istri Sayyidina Ali ya. Dulu pacar saya sebelum saya menikah itu 4 nih. Dan saya yang memutuskan semuanya. Serius, saya yang memutuskan, menerima keputusan mereka, memutuskan saya. Berarti belum selesai. Makna sunnah di dalam kalimat Ahlus Sunnah ini yang mana? Sehingga tadi disampaikan sunnah Ahlus Sunnah bagi perempuan seperti apa? Kita akan bongkar. Dalam kajian intelektual Islam itu paling tidak ada 4 disiplin ilmu yang memberikan definisi tentang sunnah dan berbeda-beda. Ini di dalam kalimat Ahlus Sunnah wal Jamaah, sunnah menurut siapa? Ya kan? Seperti tadi disampaikan tentang post-truth. Ya, kita harus tahu pakarnya yang ngomong mana. Ini koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalam konteks ilmu apa, sehingga para ulama yang di bidang itu yang kita ikuti. Satu ada ulama ahli hadis,
yang memberikan definisi tentang sunnah. Kedua ulama fikih, ketiga ulama usul fikih, keempat ulama ahli akidah. Kita akan cek sunnah menurut fikih itu ya maklum yusabu ala filiha wa la yu'aqabu ala tarkiha. Sesuatu yang berpahala kalau kita lakukan dan tidak mengapa kalau kita tinggalkan. Pertanyaannya, cocok gak kalau sunnah dimaknai ahlu sunnah wal jamaah dengan sunnah fikih? Jadi kita berpahala kalau beraswaja dan tidak mengapa, tidak berdosa kalau kita jadi Syiah, jadi Khawarij, jadi non muslim. Kenapa? Wala yu'aqabu ala tarkiha. Cocok enggak? Enggak, korek. Jadi makna sunnah dalam kalimat al-sunnah bukan menurut ulama fikih. Kedua dalam usul fikih. Di sana disampaikan pada Al-Ghazali di dalam Al-Mustasfa min Ilmi Usul, sunnah itu ya perilaku Nabi, ucapan Nabi, persetujuan Nabi yang mengandung hukum. Kalau perilaku Nabi tidak mengandung hukum, bukan sunnah menurut usul fikih, dan mayoritas ulama mengatakan tidak ada anjuran mengikutinya karena tidak membawa hukum. Di dalam syarat Ummul Barahim di belakang ada tentang jibili. Nah, jibili itu karakteristik dan selera Nabi itu tidak mengandung hukum. Mayoritas ulama usul fikih mengatakan tidak ada anjuran mengikutinya. Contoh, Nabi di dalam Sahih Bukhari menyisir rambutnya dibelah dua seperti ini. Sahih Bukhari. Serius, karena ketika di Mekah Nabi itu menyisir rambutnya ke belakang, mirip Sauyufat. Karena orang-orang musyrikin Quraisy nyisir rambutnya ke depan. Jika berpisah sepakat, Rasul gak mau sama dengan musyrikin Quraisy, belakang. Lalu datang ke Madinah. Di Madinah Rasul melihat tokoh-tokoh Yahudi kalau menyisir rambutnya bukan ke kiri, bukan ke depan, ke belakang, tapi ke kiri dan ke kanan, di belah tengah. Dari saat itu sampai wafatnya, kata Aisyah, kalau Nabi menyuruh aku menyisir rambutnya, beliau minta dibelah dua seperti ini. Sunnah Rasulullah SAW. Pertanyaannya, apakah membelah rambut menjadi dua seperti itu membawa hukum atau tidak? Enggak, itu selera Nabi. Makanya tidak ada anjuran kita mau dipotong belah dua, mau dibelah tiga, mau dibotak, monggo. Karena itu tidak berkaitan dengan tasri, dengan hukum. Tidak ada anjuran. Ya. Kemudian ada sunnah menurut ulama ahli hadis. Ya, menurut ulama ahli hadis, al-sunnah ya hadis, ya sunnah itu ya hadis itu. Semua informasi tentang Nabi yaitu adalah sunnah, baik tasri atau ghair tasri. Nah, yang menarik, sunnah di dalam kalimat ahlus sunnah, karena kalimat ahlus sunnah diambil dari sabda Nabi, kata Imam At-Tirmidzi sampai pada derajat mutawatir, bahwa umatku akan terpecah menjadi 73 firqah, semuanya celaka kecuali satu. Nabi menjawab, ditanya siapa yang satu? Nabi jawab, al-jamaah as-sawadul a'dham dan ma'ana alaihi wa ashabi. Nabi belum pernah menyampaikan ahlus sunnah wal jamaah. Cek ya, dalam hadis-hadis itu al-jamaah atau ahlul jamaah, ma'ana alaihi wa ashabi dan as-sawadul a'dham. Ternyata iftiraq umat ini dalam tataran akidah, dalam tataran ketauhidan, konsep tentang Allah, konsep tentang eskatologis. Makanya yang paling kompeten memberikan definisi sunnah di dalam kalimat ahlu sunnah adalah ulama ahli akidah. Disampaikan salah satunya oleh Bahasim Asy'ari di dalam risalah ahli sunnah. As-sunnah secara wasaran ismun li tariqatil mardiyah al-masrukati fid din salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au ghairuhu mimman huwa ala fid din as-sahabah. Ini egaliter, tidak ada jenis kelamin di sini. Pokoknya sunnah itu, ahlus sunnah itu adalah manhaj, jalan hidup, pola pikir yang diridhoi oleh Allah. Jalan itu telah dilewati oleh Nabi, dilanjutkan oleh sahabat, tabi'in sampai kepada kita dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi barometer ahlus sunnah itu, sunnah dalam ahlus sunnah adalah pola pikir yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pola pikir yang mana? Yang tertuang di dalam konsep akidahnya Asy'ariyah Maturidiyah. Tidak ekstrim seperti radikalisme itu. Ya, salah satu kenapa saya mengatakan bahwa radikalisme bukan ahlus sunnah, karena ahlus sunnah la yukaffiru ahadan min ahlil qiblah. La yukaffiru ba'duhum ba'dan
walaysa bainahum khilaf yujibut tabarri wa taqdir. Ciri ahlu sunnah itu secara manhaji tidak mudah mengkafirkan ahlul kiblat karena dosa yang dia lakukan. Kalau ada orang yang sedikit-sedikit musyrik tapi hanya karena perbedaan pendapat atau pendapatan, maka sudah dipastikan bukan ahlu sunnah wal jamaah. Paham ya? Jadi bagaimana aswaja untuk perempuan? Iya, gak ada perbedaan jenis kelamin di sini itu. Karena yang menjadi barometer adalah manhaj, pola pikir, bukan tataran praktis. Kalau tataran praktis itu sunnah menurut ulama ahli hadis, perilaku Nabi. Paham ya? Jadi yang kalau pola pikir kan tidak mengenal jenis kelamin. Berpikir monggo, lalu aksi nyata yang disesuaikan dengan kadar dan kondisi kita masing-masing. Yang levelnya di kecamatan seperti apa, yang di levelnya negara seperti apa, perempuan seperti apa. Terakhir karena sudah sore ya. Nah, saya ingin menutup kenapa saya menyampaikan aswaja implementasi yang progresif seperti itu. Satu, yang perlu disampaikan, NU dilahirkan, NU berdiri bukan hanya masalah akidah, bukan hanya masalah kudeta Abdul Aziz bin Saud kepada Raja Syarif Hussein di Mekah yang berpaham Wahabi. Jadi terlalu kerdil kalau mengatakan NU lahir untuk merespon Wahabi. Terlalu kerdil. NU lahir untuk merespon tsunami peradaban di mana Mustafa Kemal Atatürk membubarkan Mamlakah Utsmaniyah. Saya lebih setuju mamlakah kerajaan, bukan khilafah. Makanya khilafah diwariskan di akina kebudakna kayak kadinya makanya khilafah itu kerajaan pertama. Oke, tapi kanalah kita nyebut khilafahan. Kehilafahan Utsmani runtuh, kekhalifahan satu-satunya di dunia terakhir runtuh, otomatis Muslim dunia tidak ada satu fatsun untuk diikuti, tidak ada satu fatsun untuk dijadikan sandaran horizontal. Akhirnya kiai-kiai pesantren berjuang, berusaha untuk mendirikan bukan alternatif, untuk menggantikan posisi kekhilafahan Utsmani, yaitu dengan mendirikan Nahdlatul Ulama. Jadi NU dilahirkan bukan untuk merespon Wahabi, tapi untuk merespon umat Islam yang tidak punya acuan peradaban karena keruntuhan Utsmani. Otomatis aswaja anak dia harus progresif, harus bisa menjadi mercusuar, harus bisa menjadi role model bagaimana Islam diimplementasikan di abad modern seperti sekarang ini, termasuk di abad post-truth yang tadi disampaikan. Jadi agak progresif, jadi mohon maaf kalau tidak menyebut tentang Asy'ariyah Maturidiyah secara detail. Saya bermaklum sama Kang Ajab, sudah selesai di kelas karena saya levelnya lebih tinggi dari beliau, jadi tidak mau yang sana materinya. Tidak, maksud saya itu ini keadaan untuk memancing kita, karena di kampus kan silabusnya jelas, harus mengikuti itu. Ini seminar, otomatis paling tidak saya harapkan dari seminar ini ada sedikit bencakan api yang akan menyulut semangat kita untuk merespon peradaban, termasuk era post-truth, ya, era matinya kebakaran, era di mana semua orang berhak bicara sebebasnya. Padahal Al-Quran telah memberikan garis wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Ya, jangan sok tahu. Makanya kata Imam Syafi'i di dalam Twitternya, sebelum kau men-tweet, pikir dulu maslahat atau tidak. Kalau maslahat, update, upload. Kalau tidak, ya umumkan saja. Selalu ada pertimbangan. Itu moral ahlu sunnah wal jamaah dalam menghadapi era media sosial yang kacau balau ini. Punya self control. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.